Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Jelang Timnas Indonesia 23 versus Australia, ada satu hal yang disayangkan dan dikeluhkan oleh Bagus Kahvi. Kira-kira apa ya? Eits, tunggu dulu. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Penggawa Timnas Indonesia U23 tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang laga kualifikasi Piala Asia U23 2022 kontra Australia. Hal tersebut tak lepas dari kedua kemenangan diraih skuad asuhan Sintayong pada laga uji coba melawan Tajikistan dan Nepal beberapa waktu lalu. Kini Timnas Indonesia U23 berpeluang besar lolos ke Piala Asia U23 2022 andai bisa mengalahkan Australia. Timnas Indonesia U23 hanya akan melawan Australia pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2022 setelah dua kontestan lainnya mengundurkan diri. Jelang berhadapan dengan Australia, striker FC Utrecht Bagus Kahvi tebar ancaman ke kubu lawan. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia hanya akan melawan Australia di babak kualifikasi Piala Asia U23 2022. Hal ini karena Brunei Darussalam dan China telah mundur dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2022. Dengan itu, Timnas U23 Indonesia harus bisa meraih kemenangan atas Australia untuk bisa lolos ke Piala Asia U23 2022 di Uzbekistan. Tim asuhan Sintayong itu dijadwalkan akan melawan Australia di Republikan Central Stadium Dushanbe, Tajikistan pada 26 dan 30 Oktober 2021. Untuk meladeni Australia, Bagus Kahvi mengaku memiliki target bersama rekan-rekannya. Sebagai pemain tentu ia ingin bisa membawa Timnas U23 Indonesia melangkah lebih jauh lagi. Meski tidak mudah, Bagus mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya akan berusaha keras untuk bisa lolos ke Piala Asia U23 2022. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku menghadapi Australia memang bukan lawan yang mudah, tetapi ia mengingatkan Australia bahwa skuad Timnas U23 Indonesia juga siap bekerja keras untuk mengalahkan mereka. Menurutnya dalam sepak bola, selagi si kulit bundar menggelinding, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Target saya pastinya ingin lolos. Kita tahu Australia tim yang kuat, tapi kita juga harus percaya bahwa tim kami juga kuat, ucap Bagus Kahvi sebagaimana dikutip dari bolasport.com dari YouTube PSSI. Tidak ada yang tidak mungkin pastinya, tapi ya kami harus tetap bekerja keras untuk itu, ucap Bagus Kahvi. Walaupun saudara kembar Bagus Kahvi menyayangkan satu hal terkait lapangan yang akan digunakan pada babak kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Bagus menyayangkan bahwa Timnas U23 Indonesia harus menjalani pertandingan di lapangan sintetis. Hal ini karena para pemain Timnas tentu belum terbiasa bermain di lapangan sintetis dan ini akan terkesan licin buat para pemain. Pemain Jong Utrecht itu mengaku bahwa hal itu bisa menjadi kerugian tersendiri untuk skuad Garuda Muda. Namun ia dan rekan-rekannya enggan menyerah begitu saja. Bagus optimis para pemain juga akan memberikan yang terbaik meski harus bertanding di lapangan sintetis. Menurutnya para pemain juga telah menjalani latihan di lapangan sintetis dan ia berharap semuanya bisa beradaptasi dengan cepat agar nantinya saat menghadapi Australia, Timnas U23 Indonesia sudah terbiasa dan bisa menampilkan yang terbaik serta bisa meraih kemenangan. Sebenarnya agak disayangkan karena kita harus bermain di lapangan sintetis, rawan juga cedera dan sedikit licin di sini, kata Bagus Kahvi. Tapi ya apa boleh buat, kami harus cepat beradaptasi dengan lapangan ini dan tetap fokus, ucap Bagus Kahvi. Sementara itu setelah menanti selama 709 hari, pemain Timnas U23 Indonesia Bagus Kahvi akhirnya bisa mencetak gol lagi dalam balutan seragam merah putih. Pemain Timnas U23 Indonesia Bagus Kahvi mengakhiri penantian panjang selama 709 hari untuk bisa mencetak gol lagi dalam balutan seragam merah putih. Bagus Kahvi akhirnya berhasil mencetak gol lagi untuk Timnas Indonesia saat bermain bersama skuad Garuda Muda dalam laga uji coba kontra Tajikistan pada Selasa 19 Oktober 2021. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia baru saja menggelar laga uji coba melawan Timnas U23 Tajikistan sebagai persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2021. Bermain di Republikan Central Stadium Dushanbe, Tajikistan, Timnas U23 Indonesia menang dengan skor 2-1. Dalam laga tersebut, Bagus Kahvi menjadi penentu kemenangan Timnas U23 Indonesia usai berhasil mencetak gol pada menit ke-63. Sebelumnya, pasukan Sintayong dikagetkan dengan gol cepat Tajikistan ketika laga baru berjalan 5 menit. Pemain asal klub Istiqlal, Shervoni Mabatosev, berhasil mencetak gol pembuka untuk tim tuan rumah.
Untungnya dalam keadaan tertinggal, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan terus menunjukkan semangat untuk menang. Kerja keras itu berbuah manis tatkala Hanis Sagara berhasil menjebloskan bola ke gawang Tajikistan pada menit ke-35. Bermula dari kombinasi umpan Muhammad Kanu dan Witan Sulaiman, Hanis Sagara mendapat bola dan langsung melepaskan tendangan jarak jauh. Tembakannya itu meluncur deras ke arah gawang dan tak bisa dibendung oleh kiper timnas U23 Tajikistan. Timnas U23 Indonesia kemudian berhasil mengembalikan keadaan pada menit ke-63 lewat gol Bagus Kahvi. Striker Jong Utrek itu sukses meneruskan umpan matang dari Witan Sulaiman dan mengubahnya jadi gol, membuat Indonesia berbalik unggul 2-1. Skor itu pun bertahan hingga akhir laga dan memastikan kemenangan skuad Garuda. Gol Bagus Kahvi pada laga ini menjadi gol pertama dari sang striker berambut kribo itu saat mengenakan seragam merah putih dalam 2 tahun terakhir. Momen Bagus mencetak gol dalam balutan kostum timnas Indonesia terakhir kali terjadi ketika dia membela timnas U19 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U19 2020. Tepatnya hal itu terjadi saat Bagus Kahvi dan kawan-kawan bertanding melawan Korea Utara pada Minggu 10 Oktober 2019, 709 hari yang lalu. Saat itu Bagus mencetak gol lewat titik putih usai dijatuhkan Choi Yosung di kotak terlarang pada menit ke-61. Gol bersaudara kembar Bagus Kahvi itu menyelamatkan timnas U19 Indonesia dari kekalahan lantaran sebelumnya tertinggal 0-1. Gol Bagus Kahvi sekaligus menjadi gol terakhir yang tercipta pada laga tersebut dan membuat skor akhir menjadi 1-1. Bagus Kahvi sendiri terpaksa berpuasa mencetak gol bersama timnas Indonesia lantaran tak pernah mendapat panggilan dari Sintayong sejak mengalami cedera patah pergelangan kaki pada Maret 2020 silam. Mantan pemain Barito Putra itu tidak pernah mendapat panggilan untuk membela timnas U19 Indonesia, timnas U23 Indonesia, ataupun timnas senior. Hal itu berbeda dengan rekan-rekan seumurnya yang sudah mendapat kesempatan mengenakan seragam merah putih lebih banyak. Misalnya saja Pratama Arhan, Rizky Ridho yang sudah malang melintang di skuad pilihan Sintayong. Terbaru, kedua pemain itu mendapat panggilan membela timnas Indonesia di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan. Bagus Kahvi baru mendapat kesempatan mengenakan Garuda di dada lagi pada kualifikasi Piala Asia 23 2022. Untuk itu, dia menegaskan akan tampil maksimal dan memberikan yang terbaik guna meloloskan timnas U23 Indonesia ke putaran final Piala Asia U23 2022. Target saya pastinya ingin lolos. Kita tahu Australia tim yang kuat, tetapi kita juga harus percaya bahwa tim kami juga kuat, ujar Bagus Kahvi dikutip dari Bolasport.com dari YouTube PSSI. Tidak ada yang tidak mungkin pastinya, tapi ya kami harus tetap bekerja keras untuk meraih kemenangan, tutup Bagus Kahvi. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.